daya, dan kehidupan. Seorang manusia tidak dapat membayangkan dirinya tiada. Kita bisa membayangkan tubuh kita tidak hidup, tetapi kita benar-benar tidak bisa membayangkan diri kita tiada. Mengapa demikian menurut Anda? Apakah menurut Anda itu merupakan kebetulan alamiah? Bukan. Anda tidak dapat membayangkan diri Anda tiada karena mustahil bagi Anda menjadi tiada. Bila Anda dapat membayangkannya, Anda sudah dapat menciptakannya. Dan Anda tidak akan pernah dapat menciptakannya. Anda sudah selalu ada dan akan selalu ada karena diri Anda adalah bagian dari penciptaan. Bhagavad Gita, teks Hindu kuno, mengatakan, belum pernah ada saat ketika engkau dan aku dan raja-raja berkumpul di sini yang belum eksis. Tidak pula akan ada saat ketika kita akan menjadi tiada. Sebagaimana seseorang hidup dalam tubuh sebagai anak, orang muda dan orang tua, begitu pula lah saat kematian. Dia hanya memasuki tubuh yang lain. Orang bijak tidak akan tertipu oleh perubahan-perubahan ini. Lalu apa yang terjadi ketika seorang mati? Tubuhnya tidak pindah ke ketiadaan karena tidak ada kejadian yang semacam itu. Tubuh itu menyatu dengan unsur-unsur dan keberadaan atau being yang berada di dalam diri Anda yang sejati juga tidak pergi ke ketiadaan pula. Kata keberadaan itu sendiri mengatakan kepada Anda bahwa Anda selalu ada. Anda bukanlah manusia yang belum pernah ada atau been. Anda adalah keberadaan abadi yang sementara ini hidup di dalam tubuh manusia. Bila Anda menjadi tiada, akan ada ruang hampa di alam semesta dan seluruh alam semesta akan runtuh menjadi ruang hampa. Satu-satunya alasan Anda tidak dapat melihat keberadaan setelah ia meninggalkan tubuhnya adalah karena Anda tidak mampu melihat frekuensi cinta. Anda juga tidak dapat melihat frekuensi cahaya ultraviolet dan frekuensi cinta yang adalah frekuensi mereka merupakan frekuensi paling tinggi dalam penciptaan. Namun ingatlah, Anda dapat merasakan cinta. Jadi bila ada seseorang yang tidak dapat Anda lihat lagi, Anda dapat merasakan mereka pada frekuensi cinta. Anda tidak dapat merasakan mereka berduka atau putus asa karena frekuensi-frekuensi itu kini jauh dari frekuensi mereka sekarang ini. Namun, bila Anda ada pada frekuensi tertinggi cinta dan syukur, Anda dapat merasakan mereka. Mereka tak pernah pergi jauh-jauh dari Anda, dan Anda tidak akan pernah terpisahkan dari mereka. Anda selalu terhubungkan dengan segala sesuatu di dalam hidup ini lewat kekuatan cinta. Surga ada dalam diri Anda. Morihei Ueshiba, seorang pendiri olahraga bela diri Aikido, mengatakan, seluruh prinsip-prinsip surga di bumi hidup di dalam diri Anda. Kitab-kitab suci kuno mengatakan bahwa surga ada di dalam diri Anda, dan yang mereka maksudkan adalah frekuensi keberadaan Anda. Ketika Anda meninggalkan tubuh manusia Anda secara otomatis berada pada frekuensi tertinggi cinta yang murni, karena itulah frekuensi keberadaan Anda. Di masa purba, frekuensi tertinggi cinta yang murni dinamakan surga. Namun surga itu untuk Anda temukan di sini pada masa kehidupan sekarang ini, bukan ketika Anda mati. Anda harus menemukan surga di sini sementara Anda berada di bumi. Dan surga sesungguhnya ada di dalam diri Anda karena surga adalah frekuensi keberadaan Anda. Untuk menemukan surga di bumi adalah hidup dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi keberadaan diri Anda, cinta yang murni dan kebahagiaan. Demi cinta kehidupan. Robert Thurman, seorang pengarang dan akademisi ajaran Buddha, mengatakan, pertanyaan persisnya bukanlah apakah engkau akan terus berlanjut atau tidak, tetapi bagaimana engkau akan menikmatinya. Anda adalah keberadaan yang abadi. Anda memiliki seluruh waktu di dunia untuk mengalami segala sesuatu.
Tidak ada ketiadaan waktu itu karena Anda punya waktu selama-lamanya. Anda punya begitu banyak petualangan di masa depan, begitu banyak hal untuk dialami. Bukan saja petualangan-petualangan di bumi, karena begitu kita sudah menguasai bumi, kita akan memulai petualangan-petualangan di alam-alam lain. Ada galaksi, dimensi, dan kehidupan yang tak terbayangkan oleh kita sekarang ini, tetapi kita akan mengalami semuanya. Dan kita akan mengalaminya bersama-sama karena kita adalah bagian dari penciptaan. Bermiliar tahun dari saat ini, sewaktu kita memantau penciptaan untuk petualangan kita yang akan datang, akan ada dunia di antara dunia-dunia, galaksi di antara galaksi-galaksi, dan dimensi yang tak terbatas terbentang di depan kita selama-lamanya. Dan apakah menurut Anda dengan semua ini mungkin Anda sedikit lebih istimewa ketimbang yang pernah Anda anggap sebelumnya? Apakah Anda menganggap bahwa Anda mungkin sedikit lebih berharga ketimbang anggapan Anda sebelumnya? Anda, tiap orang yang Anda kenal, dan tiap orang yang pernah hidup tidak punya batas akhir. Tidakkah Anda jadi ingin hanya merangkul kehidupan dan bersyukur? Tidakkah Anda menjadi bersemangat menyambut petualangan-petualangan berikutnya? Tidakkah Anda ingin berdiri di puncak gunung dan berseru, "Ya," dengan penuh kegembiraan kepada hidup yang tiada berujung? Tujuan hidup Anda. Buddha Gautama, pembawa ajaran Buddha, mengatakan, Anda tidak punya tujuan lain selain syukur dan bahagia. Tujuan hidup Anda adalah kebahagiaan, dan menurut Anda, apakah kebahagiaan paling besar dalam hidup? Memberi. Bila ada orang yang mengatakan kepada saya 6 tahun yang lalu bahwa kebahagiaan paling besar dalam hidup adalah memberi, saya mungkin sudah akan menanggapi, "Boleh-boleh saja Anda bilang begitu. Saya sendiri sedang menderita dan nyaris tak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi apa pula yang dapat saya berikan?" Kebahagiaan tertinggi dalam hidup adalah memberi. Karena tanpa memberi, Anda akan selalu sengsara untuk bertahan hidup. Hidup akan selalu penuh masalah yang susul menyusul, dan begitu Anda merasa segala sesuatu akan baik-baik saja, muncul yang lain lagi yang akan mengembalikan Anda pada kesengsaraan dan kesulitan. Kebahagiaan tertinggi dalam hidup adalah memberi, dan hanya satu hal yang dapat Anda berikan, cinta. Cinta, kegembiraan, sikap positif, semangat, rasa syukur dan hasrat Anda adalah berbagai hal yang sejati dan lestari dalam hidup. Seluruh kekayaan di dunia ini bahkan tidak dapat menyamai hadiah paling berharga di antara penciptaan, yaitu cinta yang ada di dalam diri Anda. Berikanlah yang terbaik dari diri Anda, berikanlah cinta karena itulah magnet bagi setiap kekayaan dalam hidup. Dan hidup Anda akan tambah kaya ketimbang yang mungkin terbayangkan. Karena sewaktu Anda memberikan cinta, Anda memenuhi seluruh tujuan hidup Anda. Bila Anda memberikan cinta, Anda akan menerima kembali begitu banyak cinta dan kebahagiaan yang membuat Anda merasa seolah-olah nyaris tak mampu membendungnya. Namun Anda dapat menampung cinta dan kebahagiaan yang tak terbatas karena itulah diri Anda. Pierre Teilhard de Chardin, seorang pendeta dan filsuf, mengatakan, suatu ketika saat manusia sudah dapat menaklukkan angin, gelombang, pasang, dan gravitasi, kita akan memanfaatkan energi Tuhan, dan kemudian untuk kedua kalinya dalam sejarah dunia, manusia akan menemukan api. Anda datang ke dunia ini dengan cinta Anda, dan itulah satu-satunya yang Anda bawa serta. Sementara berada di sini, setiap kali Anda memilih untuk bersikap positif, setiap kali Anda merasa nyaman, Anda memberikan cinta Anda, dan dengan cinta itu Anda menerangi dunia. Dan segala sesuatu yang Anda dambakan, setiap hal yang Anda impikan, segalanya yang Anda cintai akan mengikuti Anda kemanapun Anda pergi. Anda memiliki kekuatan terbesar di alam semesta ini di dalam diri Anda. Dan dengan kekuatan itu, Anda akan memiliki kehidupan yang menakjubkan. Daya itu ada di dalam diri Anda. Hal-hal yang memberdayakan. 1.
Anda sudah selalu ada dan akan selalu ada karena Anda adalah bagian dari ciptaan. 2. Anda, tiap orang yang Anda kenal, dan setiap orang yang pernah hidup tidak memiliki akhir. 3. Untuk menemukan surga di bumi adalah menjalani hidup Anda dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi keberadaan Anda, yaitu frekuensi cinta murni dan kebahagiaan. 4. Kebahagiaan tertinggi dalam hidup adalah memberi, karena tanpa memberi, Anda akan selalu kesulitan untuk dapat bertahan hidup. 5. Cinta, kebahagiaan, hal-hal positif, kesenangan, rasa syukur, dan hasrat Anda adalah hal-hal sejati dan lestari di dalam hidup. Seluruh kekayaan di dunia tidak akan setara dengan karunia paling berharga di antara seluruh ciptaan, cinta yang ada dalam diri Anda. 6. Curahkanlah cinta Anda, karena cinta adalah magnet bagi seluruh kekayaan dalam hidup. 7. Sementara berada di sini, setiap kali Anda memilih hal-hal positif, setiap kali Anda merasa senang, Anda memberikan cinta, dan dengan itulah Anda menerangi dunia.